Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan salah seorang di antara anak Bapak memimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 kembali lagi kita bertemu pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pelajaran ini sangat penting bagi anak-anak Bapak yang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, karena ini adalah kompetensi utama kita sebagai calon-calon teknisi komputer dan jaringan. Sebagaimana anak-anak Bapak cita-citakan. Coba Aldi, apa cita-citamu? Saya bercita-cita ingin jadi pakar IT. Bagus. Jadi, untuk menjadi pakar IT, ini adalah kompetensi yang harus anak-anak Bapak kuasai. Bisa dipahami kira-kira? Baik, anak-anak Bapak semuanya, untuk hari ini Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Yang pertama, M. Sahril Hudanur. Hadir, Pak. M. Syahroni. Mailani. Hadir, Pak. Mega Utami. Remi Susanti. Hadir, Pak. Sonda. Hadir, Pak. Wa Monika. Hadir, Pak. Baik, anak-anak Bapak semuanya, untuk hari ini kita akan belajar mengkonfigurasi NAT. Sebelum kita lanjut mengkonfigurasi NAT, sedikit Bapak akan mengulas pembelajaran minggu yang lalu. Kira-kira materi pembelajaran kita minggu yang lalu apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan si Aldi. Saya rasa itu routing dinamis, Pak. Ya, betul. Jadi pembelajaran kita minggu yang lalu itu tentang routing dinamis. Pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, yang mana kompetensi dasarnya itu 3.8 dan 4.8. Materinya berhubungan dengan Internet Gateway. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak Bapak dapat menyimpulkan tentang konsep Internet Gateway standar kompetensi minimum 65. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat membandingkan jenis-jenis network address translation. Yang ketiga, anak-anak Bapak dapat membangun Internet Gateway menggunakan router mikrotik. Yang keempat, menganalisis langkah-langkah konfigurasi Internet Gateway menggunakan mikrotik RB931. Dan terakhir, anak-anak Bapak dapat memecahkan permasalahan konfigurasi router mikrotik sebagai Internet Gateway. Dengan pertemuan kita hari ini, hasil akhirnya anak-anak Bapak dapat melakukan konfigurasi Internet Gateway menggunakan router mikrotik dan bisa melakukan troubleshooting konfigurasi yang dilakukan.
Oke, anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan coba menampilkan dua buah gambar. Ini sangat ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang berhubung dengan NAT, Network Address Translation. Ini ada dua buah gambar. Coba si Aldi, apakah gambarnya terlihat dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Si Melanie, apakah gambarnya terlihat dengan jelas? Oke, jadi ada terlihat dua buah gambar. Coba siapa bisa menjelaskan perbedaan dari dua gambar tersebut? Pak, M Sahroni. Namanya siapa? M Sahroni, Pak. M Sahroni. Oke, silakan M Sahroni. Gambar yang pertama tidak memakai router, yang gambar kedua memakai router, Pak. Saya Pak, Ya, namanya siapa? Mega Utami. Ya, Mega Utami, silakan. Gambar A terhubung ke internet, sedangkan gambar B terhubung ke internet melalui router. Ya, bagus. Coba kasih hapusnya. Anak Bapak sudah melihat di situ ada yang pakai router dan ada yang tidak pakai router. Jadi dari gambar yang B ini itu kita gunakan router sebagai gateway akses ke internet atau internet gateway. Jadi nanti kalau dilihat dari gambarnya, di sini ada klien, di sini ada router, di sini ada internet. Jadi nanti NAT itu di mana, Pak? Di bagian router ini kita lakukan konfigurasinya nanti. Nah, jadi klien ini mengakses internet melewati router. Selanjutnya Bapak akan menampilkan satu buah video. Jadi silakan anak-anak Bapak lihat dan nanti Bapak akan coba bertanya tentang video yang Bapak putarkan. Terdengar? Ya. Internet. Nah, ketika kita melakukan akses ke internet, kita membutuhkan sebuah alamat, yaitu internet protokol, address atau alamat IP. Nah, sebagai contoh, ketika kita mau mengakses website, sebetulnya kita sedang melakukan transmisi data. Baik itu paket kita kirimkan ke situs web, ataupun sebaliknya situs web kemudian kembali mengirimkan paket data kepada kita. Sebagai contoh dalam animasi ini, sebuah laptop sedang mengakses website, jadi dia mentransmisikan paket, kemudian paket kembali lagi ke laptop. Dapat dilihat di sini bahwa laptop memiliki alamat IP address 192.168.1.5. Dari 32 bit IP address. Artinya ada 2 pangkat 32 alamat. Dengan kata lain, terdapat sejumlah 4,2 miliar alamat. Padahal di dunia ini terdapat 8 miliar pengguna dan masing-masing pengguna bisa saja memiliki multiple device. Sebagai contoh, kita bisa memiliki satu buah laptop, 2 buah smartphone, dan lain sebagainya. Artinya jumlah alamat yang dibutuhkan sangat banyak dan mungkin melebihi dari kapasitas IP versi 4 itu sendiri. Solusinya, gunakan NAT. Apa itu NAT? NAT merupakan sebuah proses pemetaan alamat IP, baik dari alamat lokal atau private ke public, maupun sebaliknya. Lantas, bagaimana cara kerja NAT itu sendiri? Misalnya, sebuah host dengan alamat IP 192.168.1.5 ingin mengakses sebuah server di alamat IP address 40403020 untuk mentransmisikan sebuah paket berupa pertanyaan berapa temperatur di wilayah Yogyakarta saat ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, sebuah pesan tadi atau paket tadi diberikan code dari 192.168.1.5 ditujukan untuk 40403020. Isinya adalah berapa temperatur di wilayah Yogyakarta saat ini. Paket kemudian dikemas, kemudian dikirimkan ke router.
Nah, di sini router akan mengecek NAT forwarding tabelnya. Jadi router akan mengecek NAT forwarding tabelnya. Ketika dilihat di sini, oh ternyata dari 192.168.15 port 43201, maka dia akan dikeluarkan atau dikirimkan, ditransmisikan melalui alamat publiknya, yaitu 12, 15, 16, 14 port 24604, sehingga nanti pesannya berubah. Bukan dari 192.168 lagi, tapi sudah diubah menjadi dari 12, 15, 16, 14, tetap ke 40, 40, 30, 20. Nah, sehingga pesan inilah yang kemudian dikirimkan melalui internet ditujukan ke IP 40, 40, 30, 20. Pesan dikirimkan. Nah, begitu sampai di server, kemudian server pun akan membalas. Nah, kita lihat di sini balasan dari server yang beralamatkan 40, 40, 30, 20 dari 40, 40, 30, 20 port 80 akan dikirimkan ke 12, 15, 16. Jadi akan dikirimkan ke alamat publiknya, bukan ke alamat lokalnya tadi. Tetap ke alamat publik yang tadi sudah diubah atau sudah disesuaikan oleh router tadi itu. Nah, kemudian dikirimkan pesannya temperatur di wilayah Jakarta saat ini adalah 38 derajat Celcius. Nah, kemudian dikirimkan. Nah, sama seperti tadi, pesan ini kemudian dari siapa? Dari 40, 40, 30, 20 ke 12, 15, 16, 14 akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi alamat lokal, yaitu ke 192.168.15. Nah, pesan kemudian dikirimkan. Nah, sudah selesai. Demikian gambaran mengenai network address translation. Terima kasih. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, apa yang bisa anak-anak Bapak pahami? Saya Pak, Siapa namanya? M. Saril Hudanur Pak. Oke, Saril. Kalau perangkat komputer mau terhubung ke internet harus dapat IP Pak. Oh iya, bagus. Coba kasih applausnya. Jadi dari video yang Bapak tampilkan tadi, klien mau akses ke internet menggunakan IP address dan melewati router. Nah, jadi betul sekali yang dijawab oleh si M. Sahril tadi, harus menggunakan IP address. Pak, pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus pakai router? Kenapa tidak langsung terhubung aja perangkat kita ini atau klien ke internet? Tentu sesuai dengan yang dijelaskan di video tadi, yang mana IP public versi 4 itu ada batasannya. Apabila perangkat seluruh terhubung ke internet menggunakan langsung terhubung ke internet, jadi nanti otomatis IP tersebut akan habis. Itulah solusinya menggunakan NAT, Network Address Translation. Jadi seluruh perangkat di jaringan lokal disetting NAT di bagian routernya, seolah-olah perangkat yang di jaringan lokal tadi menggunakan IP public. Nah, jadi seperti itu penjelasannya ya dari video yang Bapak tampilkan tadi. Sebelum kita lanjut melakukan konfigurasi router mikrotik, adakah di antara anak-anak Bapak yang mau bertanya dari video yang Bapak tampilkan tadi? Silakan. Saya Pak, Siapa namanya? nama saya Sondang. Kenapa Pak kalau komputer kita itu harus terhubung ke internet, harus melewati NAT? Kenapa nggak bisa langsung aja? Pertanyaan Sondang bagus sekali. Kenapa perangkat atau klien tidak langsung terhubung ke internet? Kenapa kok harus lewat NAT? Jadi jawabannya, karena yang namanya IP public itu ada batasan-batasannya. Kalau kita langsung hubungkan perangkat ke IP public, tentu akan cepat habis. Maka digunakanlah NAT sebagai perantara, dan seolah-olah jaringan lokal ini menggunakan IP public sendiri. Nah, jadi seperti itu jawabannya, Sondang. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Kita akan lanjut mengkonfigurasi router mikrotik, yang mana LKPD-nya sudah Bapak
letakkan di LMS model. Silakan nanti anak-anak Bapak masuk ke LMS model, kemudian lihat di bagian LKPD. Di situ sudah ada job sheet atau lembar kegiatan siswa yang mau dikerjakan oleh anak-anak Bapak. Jadi silakan nanti berkelompok 2 orang 1 komputer, tapi tetap jaga jarak antara anak-anak Bapak yang satu dengan yang temannya, diatur jaraknya 1 meter nanti, karena kita masih kondisinya pandemi. Bapak akan membagi anak-anak Bapak 1 kelompok 2 orang. Jadi nanti silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sahril Mudanur 1 kelompok dengan Syafroni. Silakan di komputer sini. Coba 1 orang ambil protiknya. Melani 1 kelompok dengan Mega Utami. Coba berada di komputer sini. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, boleh. Di halaman nomor 5 ada tugas. Apa maksudnya itu Pak? Ya, di bagian LKPD ya. Iya Pak. Silakan anak-anak Bapak perhatikan semuanya. Tadi ya Ananda Ralmi bertanya tentang tugas di LKPD. Silakan buka LKPD. Setiap kelompok silakan buka LKPD-nya ya. Nah ya, itu di skenario-nya Ananda ditugaskan sebagai teknisi jaringan yang mana melakukan konfigurasi NAT dan internet gateway melalui router. Jadi sebenarnya dari gambar sudah ada di bagian selanjutnya itu, Ralmi. Ada gambarnya. Jadi dari skenario itu sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Nah, jadi di situ ada router. Klien itu nanti terhubung ke internet melewati router. Jadi routernya sudah Bapak berikan, silakan praktekkan sesuai dengan yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa Pak. Kelompok 1 Saroni sama Sahrian bagaimana? Sudah siap? Oh, sedikit lagi ya. Untuk kelompok 2 Melani sama Mega? Ya, berarti Melani sama Mega tampil ke depan nanti ya, karena kelompoknya sudah selesai mengkonfigurasinya. Kita akan nanti demonstrasikan ke depan. Untuk kelompok Putri gimana? Sedikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi. Bagian natnya ya. Si Rami? Ini Pak, tinggal ngetes jaringannya Pak. Oh, ngetes jaringan. Ya, jadi ngetes jaringannya itu
menggunakan browser nanti ya. Menggunakan browser berarti kalau bisa akses ke internet, browsernya dan ping ke internet berarti sudah berhasil prakteknya. Untuk Wah, bagaimana? Udah berhasil. Udah berhasil? Ya. Oke. Tadi Bapak sudah memberikan ke KPD dan anak-anak Bapak sudah Bapak bagi berkelompok dan Bapak sudah melihat tadi ada satu kelompok yang sudah berhasil untuk konfigurasi mikrotik gateway ke internet. Silakan kelompok yang sudah berhasil untuk mendemonstrasikan ke depan biar nanti teman-temannya yang lain mengetahui seperti apa konfigurasi anak-anak Bapak yang anak-anak Bapak lakukan. Silakan kelompoknya Melanie untuk mendemonstrasikan ke depan. Di sistem secara software saja, reset configuration, lalu no default configuration, lanjut ke reset configuration. Setelah itu kita akan mengatur konfigurasi NAT dengan yang pertama adalah kita klik IP, lanjut ke DHCP client, kita klik tanda tambah. Setelah itu di sini ethernya ether 1 itu sumber internet kita, langsung apply OK. Langkah yang selanjutnya adalah kita mengisikan IP address, kita klik IP, lanjut ke address, kita isikan, klik tanda tambah, kita isikan IP-nya. Saya di sini membuat IP 192.168.100.1/27. Jangan lupa ethernya kita ganti ether 2, apply, OK. Selanjutnya adalah kita mengatur DHCP, maksudnya firewall, IP firewall, klik NAT, setelah itu klik tanda tambah. Di general kita biarkan ini SCRANAT, setelah itu di out interface-nya kita ganti menjadi ether 1. Di action kita ganti di sini menjadi masquerade. Setelah itu play OK. Langkah yang terakhir adalah kita klik IP, lanjut dengan DHCP server, kita klik DHCP setup. Di sini jangan lupa kita ganti menjadi ether 2, next sampai finish. Untuk pengecekannya kita cabut terlebih dahulu kabel ether 2-nya. Setelah itu kita cek di new terminal, kita ping google.com, ping google.com. Sudah berhasil. Untuk cek yang lebih lanjut kita coba buka Chrome. Kita coba searching, apakah berhasil? Sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok Mira yang sudah mendemonstrasikan hasil konfigurasinya. Coba kita kasih hapus. Baik,
anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita coba untuk melakukan evaluasi. Yang pertama, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa menyebutkan apa itu internet gateway? Baik Pak, jadi gateway itu adalah sebuah perangkat yang menghubungkan satu jaringan komputer atau lebih. Ya, bagus sekali. Internet gateway itu kita analogikan seperti di sekolah kita ini gerbang keluar masuk kita mau ke sekolah. Jadi di saat kita mau keluar sekolah kita akan melewati gerbang dan masuk kembali ke sekolah akan melewati gerbang. Jadi internet gateway di sini, router itu seolah-olah sebagai gerbang kita mau mengakses ke internet. Jadi ibaratnya samalah router dengan gerbang yang ada di sekolah kita. Yang kedua, siapa di antara anak Bapak yang bisa menyebutkan apa itu, yang bisa menyebutkan jenis-jenis NAT? Pak, jenis-jenis NAT ada dua, yaitu SRC NAT dan DST NAT, Pak. Oke, jenis-jenis NAT ada dua. Yang pertama DST NAT, Destination Network Address Translation. Jadi ini adalah tujuan dari NAT yang kita buat. Yang kedua ada SRC NAT, Source Network Address Translation, sumber NAT yang kita gunakan. Yang ketiga, siapa di antara anak Bapak yang bisa menjelaskan langkah-langkah konfigurasi internet gateway menggunakan router mikrotik? Oke Pak, saya Aldi. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan Pak, dari router mikrotik, LAN, dan koneksi internet dari LAN. Dan yang keempat kita perlu menyiapkan software Winbox untuk konfigurasinya. Dan langkah yang pertama kita terlebih dahulu mereset router mikrotik Pak yang telah kita gunakan. Dan berikutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar yang dimulai dari pengaturan DHCP client, yang dimana DHCP client terletak pada Ether 1 sampai statusnya bound. Dan yang kedua kita akan melakukan config pada pengisian IP pada menu IP address, dan kita akan pilih interface-nya Ether 2 dan memasukkan IP-nya. Dan yang ketiga kita akan mengatur DHCP servernya, yang mana di sini untuk mengatur IP secara otomatis dari LAN yang akan kita aktifkan dari Ether 2. Dan yang keempat kita akan melakukan konfigurasi NAT, yang dimana terletak pada menu IP di menu firewall, dan pada NAT kita pilih untuk chain-nya sendiri itu SCR NAT, dan yang untuk out interface-nya Ether 1, dan untuk action-nya Masquerade. Dan setelah itu kita lakukan pengetesan di CMD atau command prompt. Kita ketikkan IP ping 8.8.8.8. Jika keluar reply berarti pengujian telah selesai, dan bisa kita uji lagi koneksinya di browser. Kita masukkan beberapa, misalnya google.com. Jika keluar berarti konfigurasi kita telah selesai. Ya, bagus. Langkah-langkahnya tentu pertama kita siapkan perangkat yang mau kita gunakan sebagai internet gateway. Yang kedua kita config ya, sesuai dengan anak-anak Bapak praktekan. Yang ketiga kita lakukan pengujian. Pengujian di sini kita nanti akan mengetahui kira-kira apa permasalahan yang kita dapatkan.
Yang kelima, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan kira-kira apa permasalahan-permasalahan di saat konfigurasi internet gateway? Baik, saya M. Saroni, Pak. Nah, masalah-masalah yang sering muncul saat konfigurasi mikrotik yang pertama yaitu kesalahan dalam pemasangan kabel. Yang kedua, sumber jaringan internet yang tidak terkoneksi. Yang ketiga, salah konfigurasi. Dan yang keempat, salah pengujian. Bagus, coba kasih hapusnya. Ya, betul. Permasalahan yang pertama tentu kita lihat dari sisi ISP. Bisa aja tidak connect. Itu disebabkan memang jaringan internet terputus. Yang kedua, di bagian router, kesalahan konfigurasi. Yang tadinya port yang internet kita jadikan lokal atau terbalik. Nah, yang ketiga, kesalahan dari pemasangan kabel dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya. Baik, karena kelompok Mira sudah mendemonstrasikan hasilnya tadi sudah diwakili oleh Mira pertemuan kita hari ini. Jadi kelompok siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok saya, Pak. Oke. Jadi menurut kelompok kami, Pak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami tahu apa itu NAT, apa itu gateway, dan bagaimana konfigurasi NAT sehingga komputer dapat terhubung ke internet dengan perantara router mikrotik. Jawaban dari kelompok Mira tadi bagus sekali. Silakan kasih H plusnya. Anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak coba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita, anak-anak Bapak dapat mengetahui apa itu internet gateway. Sebagaimana yang Bapak analogikan tadi, internet gateway itu sendiri kita ibaratkan seperti di sekolah kita itu adalah gerbang. Jadi seandainya kita mau pergi ke Pasar Kinali, anak-anak Bapak pasti melewati sebuah gerbang. Begitu juga di router, itu adalah sebagai gerbangnya. Apabila gerbang atau gateway-nya itu tidak ada, tentunya kita tidak akan bisa mengakses ke internet. Yang kedua, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak dapat mengetahui jenis-jenis dari network address translation. Yang mana yang pertama itu ada namanya destination atau DST NAT, Destination Network Address Translation. Yang kedua ada namanya SRC NAT, Source Network Address Translation. Destination itu adalah tujuan NAT. Source itu adalah sumber dari NAT itu sendiri. Yang ketiga, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Bapak dapat mengetahui langkah-langkah mengkonfigurasi. Ya, mulai dari mempersiapkan alat, ya, mengkonfigurasi, kemudian melakukan pengujian. Ya. Yang keempat, kesimpulannya, anak-anak Bapak langsung dapat mencobakan konfigurasi bersama teman-teman satu kelompoknya. Dan hasilnya, anak-anak Bapak bisa melakukan pengujian. Pengujian membuka browser, kemudian coba diakses sebuah alamat seperti detik.com, facebook.com, yahoo.com, ternyata halamannya terbuka. Yang mana klien tadi itu akan akses ke internet melewati router yang kita config menggunakan router mikrotik. Kesimpulan yang kelima, anak-anak Bapak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan
saat konfigurasi internet gateway menggunakan router mikrotik. Jadi nanti apabila anak-anak Bapak mendapatkan komputer yang tidak terhubung ke internet atau komputer tetangganya nanti yang tidak dapat akses ke internet, jadi jangan langsung dibawa ke tukang servis. Jadi silakan anak-anak Bapak coba periksa kira-kira apa permasalahannya sebagaimana yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak Bapak tentunya dengan pelajaran yang kita pelajari ini dapat menjadi teknisi jaringan yang handal, dapat mengetahui permasalahan-permasalahan. Nah, jadi seperti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan anak-anak Bapak pelajari bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat anak-anak Bapak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk minggu depan anak-anak Bapak akan belajar tentang firewall. Jadi silakan nanti di rumah coba browsing apa itu firewall. Setidaknya nanti itu adalah bahan bacaan pertama buat anak-anak Bapak semuanya. Baru nanti kita bahas secara detail minggu depan ya. Ya, Pak. Oke. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.